Alfamart, Alfamidi, Indomaret dan sebagainya. Saya melihatnya miris sekali, Pak. Banyak warung-warung kita yang bangkrut karena seperti itu. Jangan-jangan nanti tukang sayur juga ada di apa? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Sallu ala nabi. Jadi yang barusan disampaikan oleh beliau ini sangat-sangat penting dan sangat mendasar. Saya cuma mau ingatkan dulu, di zaman Orde Baru, zaman Pak Harto, dengan segala kekurangan dan kejelekannya, saudara. Tapi ada satu hal yang menarik. Dulu Pak Harto itu membuat keputusan bahwa minimarket tidak boleh masuk ke tingkat kecamatan. Bukan lagi desa. Kecamatan nggak boleh. Dia hanya boleh di kota-kota kabupaten, kota-kota provinsi. Tapi masuk ke kecamatan nggak boleh, saudara. Nah, jadi waktu Pak Harto melakukan itu, tujuannya itu tadi, untuk melindungi warung-warung kecil. Nah, tapi setelah reformasi, akhirnya kita jadi repot nasi. Loh kenapa? Karena kita masuk era globalisasi ekonomi yang akhirnya pengusaha-pengusaha ini nggak bisa dibendung dan pemerintah lost power, akhirnya mereka bisa mendirikan minimarket sampai ke tingkat desa. Nah ini yang jadi persoalan. Karena itu saya sepakat, ini harus diambil, saudara, segala bentuk regulasi yang berkenaan dengan ini oleh pemerintah daerah masing-masing. Gunakan otonominya, pemerintah daerah punya hak. Pokoknya di tingkat desa tidak boleh ada minimarket manapun. Itu tuangkan di dalam regulasi daripada aturan daerah yang berkenaan dengan pengembangan ekonomi masyarakat lemah. Tapi kalau pemerintah daerahnya tidak buat itu, saudara, pasti minimarket akan masuk sampai ke desa-desa. Dan ingat, saudara, kalau tadi dikatakan ini akan dibawa ke Jakarta, bukan, ini bukan urusan orang Jakarta, ini urusan kapitalis. Urusan kapitalis yang dikuasai oleh orang-orang kafir asing dan kafir asing yang akan digunakan untuk keuntungan mereka, saudara. Mereka yang kaya, saudara, dan pejabat-pejabat yang korup yang mendapatkan uang pada saat mereka memasukkan izinnya. Ini yang jadi persoalan, saudara. Karena itu betul apa yang dikatakan tadi, ini nggak boleh dibiarkan. Kalau ini dibiarkan, besok bisa terjadi revolusi sosial. Nah, jangan-jangan nanti ke depan, maaf, saudara, bisa jadi semua Alfamart, semua Indomaret, apapun yang namanya ada Maret-Maretnya bisa dibakar masyarakat, saudara. Dan ini pernah terjadi, saudara, di tahun 98. Manakala masyarakat kecil sudah tidak bisa bersaing, saudara, nah, mereka akan marah, kecewa, sakit hati, dan akhirnya mereka mudah diprovokasi. Bisa jadi itu terjadi. Maka itu kita ingatkan kepada pengusaha-pengusaha, konglomerat, jangan rakus, jangan serakah. Kalau Anda membuka ceramah saya di tahun 1900, saudara, 92 sampai 98. Dari 92 sampai 98. Anda boleh cari itu rekamannya, saudara. Ini sepanjang Pantura di mana tempat kalau saya ceramah, saudara, saya bercerita selalu tentang konglomerat busuk. Nah, ketika itu saya mengumpamakan diri saya, saudara, untuk supaya konglomerat tadi tidak tersinggung, tapi pesan ini untuk menusuk mereka. Saya katakan ketika itu, saya masih ingat betul, saudara. Saya katakan, saudara-saudara, ini konglomerat di kita punya negeri ini rakus, serakah. Sampai usahanya orang kecil mereka memakan juga. Nah, bagaimana cara menjelaskan kepada orang awam? Saya kasih contoh. Saya katakan kepada orang awam, anggaplah saya ini konglomerat kotor. Saya konglomerat kotor, saya ini punya perusahaan penerbangan. Nah, saya bawa wisatawan dari luar negeri naik dengan penerbangan saya punya. Saya sudah kaya, saya sudah jadi miliuner. Karena begitu banyaknya wisatawan yang menggunakan pesawat saya. Tapi saya tidak puas. Saya perhatikan ini wisatawan yang pakai pesawat saya, itu kalau sudah turun di airport, dia mau kemana sih? Oh, dia mau ke hotel. Nah, saya serakah. Oh, kalau begitu saya mesti bangun hotelnya. Biar nanti mereka nginep tuh di hotel saya, jangan hotel orang lain. Kan dia udah naik pesawat saya. Berhenti, mesti masuk ke hotel saya. Saya bangun hotel sendiri, akhirnya mereka nginep di hotel saya. Nggak boleh nginep di hotel lain, saudara. Terus saya lihat lagi, ini wisatawan yang datang yang nginep di hotel saya, mau kemana aja sih mereka pergi? Oh, mereka senang wisatawan. Jalan keliling Pulau Jawa dan lain sebagainya. Pakai apa? Pakai bis. Oh, bisnya sewa dengan bis-bis pariwisata. Oh, saya nggak mau nyewa. Saya beli saja bisnya. Saya beli saja bisnya. Kenapa bis saya mesti pakai mobil? Bis orang.
Saya punya duit.